Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu semua, kiranya boleh menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1 hingga 9. Firman Tuhan, janganlah engkau menyebar kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita takut bila kita melihat orang yang jatuh kecelakaan di tengah jalan karena kita takut menjadi korban. Atau barangkali kita takut menolong karena itu adalah sebuah kepura-puraan. Sherry Selling, seorang jurnalis Amerika yang menulis di sebuah majalah Forbes dengan berjudul bukunya The Dangers of Social Media, mengangkat beberapa hal. Dia mengatakan memang ada banyak aspek-aspek yang baik dalam sosial media, tetapi tidak sedikit hal-hal yang kita harus hati-hati dalam mempergunakannya. Di dalam sosial media kita menemukan kurang adanya kesopanan atau etika kalimat dalam menyampaikan kalimat. Salah satu akibatnya kita bisa mengalami efek secara emosional. Ketika ada orang yang berkomentar di luar batas kesopanan, selanjutnya dia mengatakan gossip is a natural human instinct. Manusia yang berdosa menjadikan gosip itu sebagai naluri yang alamiah, sesuatu yang dianggap sama seperti makanan atau minuman, seolah-olah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan yang selanjutnya banyak orang yang mencoba memenuhi kebutuhannya yang sakit, yang tidak sebanding dengan alam manusia yang menjadi ciptaan Tuhan, untuk menjadi pusat perhatian melalui sosial media. Dengan catatan tanda kutip, semua orang berlomba untuk menjadi pusat perhatian. Ada orang yang bangun pagi-pagi sudah berkomentar apa saja, ekspresikan emosinya apa saja di dalam sosial media itu. Maka artikel ini mengingatkan banyak orang untuk memiliki
banyak orang yang memiliki unhealthy needs. Unhealthy needs. Mencari pemenuhannya melalui sosial media itu. Padahal kita menemukan di situ kurang adanya kesopanan. Kita tahu bahwa media sosial banyak sekali asal diungkapkan, asal dilakukan. Dan tempat di mana gosip itu bisa menyebar tanpa kita bisa lagi menemukan di mana ujung dan kesimpulannya. Sehingga sangat luar biasa pertumbuhannya walaupun itu adalah media sosial. Jadi Keluaran 23 ini merupakan bagian yang penting ketika kita berbicara tentang kabar bohong, kabar dusta, gosip. Di dalam struktur aturan-aturan yang begitu banyak dan teliti, berarti bagi Tuhan ini adalah hal yang penting. Ayat 1 hingga ayat 3 lalu disambungkan kembali dengan ayat 6 dan 9 adalah topik yang sama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong itu kepada orang lain. Janganlah membantu orang yang tidak bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turu-turu kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu. Janganlah engkau turu-turu kebanyakan orang membelokkan hukum. Dan janganlah memihak kepada orang miskin di dalam perkaranya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu kalimat pertama. Dan yang sangat berkaitan dengan relasi personal kita kepada sesama kita, kabar bohong sendiri sudah merupakan sebuah aspek. Kita kadang-kadang bisa tahu hal itu tidak benar, kabar itu sudah bohong, tetapi menjadi berbahaya yang sangat luar biasa bila kita ikut-ikutan malah menyebarkannya. Penasaran? Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan sebarkan. Berarti di situ mungkin ada Anda atau kita, mungkin engkau juga, saya bukan sumber pertama yang menciptakan kabar bohong itu. Tetapi pada waktu engkau menerima sesuatu, engkau tidak boleh menelannya bulat-bulat. Engkau mesti memikirkan mana buktinya. Tetapi engkau dan saya harus menyatakan apa ada bukti, apa dasarnya. Walaupun mungkin kita bisa tahu itu apa benar atau tidak. Sebagian. Tapi kita harus mempunyai kewajiban untuk tidak menyebarkannya. Walau mungkin kita bisa tahu itu ada benarnya, tetapi kita mempunyai hak untuk tidak menyebarkannya. Maka Tuhan mengingatkan kita untuk mencegah diri kita tidak melakukan itu. Dan yang lebih bahaya lagi, jika orang-orang sudah tahu itu ada kabar bohong, lantas beberapa menit kemudian dia bersaksi di depan pengadilan, bila mana ada perkara, menyatakan itu adalah hal yang benar, padahal sebenarnya adalah tidak benar. Jadi pertama-tama jangan sebarkan kabar bohong. Dan yang kedua, jangan ikut membantu orang bersaksi dusta, menyatakan yang salah sebagai kebenaran. Contoh yang kedua Bapak Ibu, saya pernah menonton sebuah film yang luar biasa, menarik. Film civil action. A civil action mengisahkan hidup seorang lawyer yang memperjuangkan hak beberapa keluarga yang menjadi korban kehilangan anak-anak mereka karena suatu perusahaan yang membuang limbah di lokasi mereka yang sangat beracun. Rekan-rekannya membantu dia bagaimana berjuang membela keluarga-keluarga itu melawan perusahaan yang begitu kuat dan kaya, banyak modal. Dan defense lawyer dari perusahaan tersebut menawarkan uang damai buat keluarga korban. Tapi lawyer ini mengatakan, I want to know the truth.
Aku ingin mengetahui kebenarannya. Defense lawyer itu tertawa dan mengatakan, dimanapun juga tidak pernah ada kebenaran di pengadilan. Yang ada adalah resembling truth. Resembling truth, mirip dengan kebenaran, yaitu ciri cerita yang disusun begitu rapi seolah-olah menjadi kebenaran, Bapak Ibu. Pada waktu Yesus Kristus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus, Yesus mengatakan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan aku, mendengarkan suaraku. Tetapi Pilatus dengan sinis berkata, apakah kebenaran itu? Sebab bagi Pilatus kebenaran adalah sesuatu yang bisa dia rekayasa di dalam pengadilan sehingga dia menjadi kebenaran. Sesuatu yang biasa dia sudah reka-reka menjadi kebenaran. Di dalam dunia politik kita mengetahui apa yang dinamakan dengan propaganda. Seperti Adolf Hitler, pemimpin Nazi, yang pernah mengatakan dalam dunia politik, if you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. Kalau engkau mau berbohong, berbohonglah yang benar, berbohonglah yang besar. Dan berbohonglah terus-menerus, lama-lama itu akan menjadi kebenaran. Ngeri juga ya. Bila engkau mau berbohong, berbohonglah yang besar, dan berbohonglah terus-menerus, lama-lama itu akan menjadi kebenaran. Cukup luar biasa. Seakan-akan membenarkan kebohongan itu. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, dan sekali-kali kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, kata Matius 5:37. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjalankan apa yang benar dan adil, terutama di dalam relasi perkataan yang keluar dari mulutmu. Dan jangan pikir perkataan itu tidak bisa mendatangkan efek buruk yang merugikan orang dan juga diri sendiri. Maka selain firman Tuhan mengatakan jangan sebarkan kabar bohong, jangan mereka-reka hal yang tidak benar. Sekaligus Tuhan juga mengaitkan hal tersebut dengan aspek bagaimana kita mengatakan yang benar sekaligus menyatakan yang adil di pengadilan. Kita dituntut di situ mengutarakan apa adanya dan akan ada konsekuensi. Tidak salah kita ketika ada status orang menyatakan jangan pernah melakukan sesuatu seolah-olah memikirkan ada apa, tetapi lakukanlah segala sesuatunya itu dengan berpikir matang-matang, bukan untuk apa adanya, tetapi memang biarlah kita apa adanya. Iya, bukan karena ada apanya, tetapi juga melihat yang benar dengan apa adanya. Kadang-kadang disinilah konsekuensi yang perlu kita harus hati-hati. Kita dituntut di situ mengutarakan apa adanya dan akan ada konsekuensi pastinya bila kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, sehingga kita lebih hati-hati. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bukan berada di dalam ruang pengadilan, saat kita duduk di sofa atau di tempat yang lain di depan komputer,
dan sedang chattingan dengan orang lain loh, kita tidak melihat aspek ini menjadi hal yang penting dan serius adanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada salahnya menjadi orang yang kaya. Tidak salah orang berusaha menjadi orang kaya, apalagi dari jalan yang benar. Hanya saja Tuhan tidak menghendaki jalan yang salah. Tuhan tidak akan membela pencuri, Tuhan tidak akan membela seorang pesuap, koruptor, orang yang melakukan kejahatan. Tuhan tidak menghendaki, tidak pernah membela orang yang menyatakan bahwa dirinya akan menolongmu, tapi di belakang akan menyuntik, akan melempar dan membunuh dengan berita gosipnya. Hukum Taurat Tuhan jelas menyatakan jangan mencuri. Berarti ada objek yang dipindahkan. Malah harus menambah berkat bagi sesama sebagai bukti kasih kita, sebagai mana kita orang Kristen yang benar. Jangan mencuri, harus mengutamakan kasih. Dalam setiap aktivitas tidak baik menambah penghasilan diri sendiri dengan cara yang tidak benar, dari jalan yang salah. Tetapi mengapa hingga sekarang masih saja banyak orang yang senang mengambil yang bukan hak miliknya, menambah hartanya hanya untuk menambah dosa, malah semakin banyak saja pencurian. Ceritanya sekarang malah semakin banyak koruptor dari pejabat, dari orang-orang yang banyak yang hanya memikirkan uang, yang terpenjara karena korupsi, suap, dan menganggap perbuatan korupsi dan suap itu sudah hal yang lazim, dan mereka tidak pandang itu dosa. Yang penting rekeningnya gendut. Orang yang bersaksi dusta, yaitu di pengadilan, saksi sangat dibutuhkan, karena saksi merupakan sentral dari berita pengadilan perkara tersebut yang sangat menentukan bisa memenangkan atau mengalahkan kliennya dalam perkara tersebut. Dan kesaksiannya lah yang didengarkan para hakim untuk menimbang bagaimana membuat keputusan. Bisa saja orang yang bersalah dimenangkan, orang yang benar disalahkan. Sama dengan kejahatan. Dia jahat di hadapan Tuhan. Seperti orang yang bersaksi dusta di pengadilan bukan hanya merusak kekeluargaan, karena semakin menambah persoalan antara mereka, tetapi juga menghina Tuhan yang menetapkan hukum kebenaran itu. Dan perlu kita kutip, hanya Tuhanlah, hanya orang yang takut kepada Tuhanlah yang mampu menyatakan kebenaran. Bagaimana mungkin orang yang tidak takut Tuhan mampu menyatakan kebenaran? Petik. Kesaksiannya lah yang sering digadang-gadang untuk membela orang-orang yang sebenarnya salah, tetapi menjadi benar, untuk menimbang keputusan, sehingga tidak boleh ada kesaksian palsu yang kuat yang bisa membayar pelaku kejahatan. Dikatakan janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Artinya orang yang membantu orang bersalah sama dengan kejahatan. Dan yang kedua, orang-orang yang mau dan rajin, begitu rajin membelokkan hukum. Kalau kita katakan itu lurus, berarti masih adil, masih benar. Tetapi yang namanya sudah bengkok, terserah bengkok kiri, bengkok ke atas, bengkok kanan, atau kemanapun, nah pasti itu tidak baik dipandang mata. Orang yang membelokkan hukum
membantu orang yang bersalah dengan kesaksian, bahkan menggunakan suara orang yang terbanyak. Kadang-kadang para pelaku hukum takut menyatakan kebenaran karena kepentingan supaya yang salah bisa dimenangkan dan yang korban menjadi terhukum. Jadi hakim yang benar, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak akan pernah takut mengucapkan kebenaran. Tetapi orang yang takut menyatakan kebenaran adalah orang-orang yang memiliki perjanjian suap, maka ia terpaksa mengambil jalan membelokkan hukum. Mereka akan berupaya untuk tunduk kepada orang yang banyak itu. Hakim yang seperti inilah yang disebut dengan pelaku kejahatan. Dikatakan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi hukum harus dilakukan dengan memegang keadilan dan kebenaran. Walaupun banyak orang yang dibenci karena kebenaran, karena berkata benar, sehingga dirasa menghina hukum, dan ia dibenci sehingga ia dipenjara. Berkata benar, adil dan jujur, dikatakan dalam nas ini memihak kepada orang miskin dan dalam perkaranya. Jangan karena miskin, karena kelemahannya sehingga berpihak dan menjadikan keadaan seseorang itu sah. Karena miskin harus dibela, begitu. Memenangkan yang salah karena dia miskin atau lemah. Tuhan tidak pernah melihat kondisi kita, Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita untuk membela. Tetapi yang Tuhan lihat adalah kita benar di mata Tuhan. Yang salah tetap salah, yang benar patut dibela, karena semua manusia sama di hadapan hukum. Baik orang kaya, miskin, kuat dan lemah, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sesuai dengan perasaannya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa melihat karena saya miskin? Jangankan kaya, miskin aja nggak usah perlu dibela karena dia salah. Jangan pernah berharap karena kamu lemah atau mungkin karena kamu butuh bantuan, karena kamu miskin sehingga kamu harus dibela. Semua sama di mata hukum, semua sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada jalannya sebagai hakim, pelaku hukum untuk menjalankan hukuman perkara sesuai dengan perasaan. Jangan karena iba atau kasihan terhadap seseorang maka hukum tidak bisa dijalankan sesuai dengan perbuatannya. Sama dengan hukum Alkitab yang Tuhan katakan. Karena seseorang miskin, kalau dia salah, dia juga dihukum. Itulah yang dikatakan dengan membelokkan hukum. Selanjutnya, tindakan tidak bisa menolong musuh adalah dosa. Sekali lagi, tindakan tidak mau menolong orang yang membenci kita ketika dia sakit atau terjatuh, itu adalah dosa. Memang sangat sulit untuk menuruti hukum Taurat yang berhubungan dengan orang yang menolong musuh dan peduli terhadap keberadaannya. Tetapi bangsa Israel disuruh agar bersedia bila melihat lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah membawa pulang. Demikian juga melihat ketika rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Ini cukup luar biasa. Inilah arti kasih itu. Tanpa kasih bagaimana kita melakukannya? Di mana kasih itu ada pengampunan. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Kebanyakan yang terjadi bila orang tua bersoal pada anak-anaknya juga ikut berimbas
Allah bertemu anak si A dengan tetangganya. Jangankan anaknya ikut bermusuhan, asap dari pemasakan rumahnya juga nggak boleh ketemu. Kambing dombanya juga dilarang bersentuhan. Lalu bagaimana caranya untuk menolong sementara hatinya masih belum berdamai, masih membenci bahkan jijik terhadap musuhnya? Ini bukan persoalan membenci atau tidak membenci, tapi tujuan utama perintah ini adalah supaya orang yang berperkara memiliki pembaharuan hidup, dan ini menjadi syarat kasih. Walaupun orang lain membenci kita, maka kita juga harus menolongnya supaya dia memiliki pertobatan. Itu jugalah yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam khotbah di bukit dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak mau menerima, yang tidak mau berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Itu kan di Lukas 6:35. Semua tindakan jahat akan melahirkan kesusahannya sendiri bila tidak hati-hati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik dari Bulgaria yang bernama Adolfina Gameli Ortigosa, seorang ibu yang sering mendapatkan perlakuan kasar tidak baik dari suaminya Pedro Heriberto Galeano, di mana Pedro sering memukulinya lantaran cemburu berat. Cemburu. Menurut pengacara Adolfina, Arnaldo Martinez, Pedro sangat kejam ketika ada orang yang menyukai foto-foto istrinya di Facebook, nge-like, kemudian dibalas chatting. Cemburunya luar biasa, sehingga ia harus dilaporkan kepada hukum. Uniknya yang melaporkan bukan istrinya, tetapi yang melaporkan kasus ini kepada polisi setempat adalah ayah kandung Pedro. Sebagian orang masih memahami bahwa kasih itu sebagai sikap toleransi terhadap kesalahan. Toleransi. Seseorang memiliki solidaritas yang tinggi antar kelompok, keluarga, kerabat, atau suku, tetapi mengabaikan kebenaran tiada berguna. Kita perlu waspada, mengingat kasih yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kasih kebenaran. Karena hanya dengan kebenaranlah orang yang lemah dan tersingkir memperoleh hak mereka di mata hukum dan Tuhan. Sementara dusta dan membengkokkan hukum, memutarbalikkan kebenaran, menyebabkan orang benar menjadi korban ketidakadilan. Bapak Ibu, tidak ada kebohongan yang dapat ditoleransi. Sekali lagi, tidak ada kebohongan yang bisa ditoleransi. Baik itu dalam kasih sehari-hari, baik pun secara umum yang dilandasi kebenaran. Tujuan baik itu tidak akan pernah membuahkan kebaikan, walaupun itu seakan-akan kebaikan perlakuannya, jika dilakukan dan dilandaskan dengan cara yang keliru. Sekali salah, tetap salah, meskipun Tuhan mengampuninya, dan puji Tuhan dia datang dan bertobat. Selanjutnya, janganlah menekan orang asing. Orang asing adalah orang yang masuk ke tempat orang lain untuk mencari penghidupan, semisal karena ada gagal panen, karena ada perang, kematian ternak, sehingga banyak orang yang harus merantau ke tempat yang lain untuk mencari penghidupan. Masih jelas di ingatan kita dulu, karena kesusahan hidup orang-orang tua kita di kampung, banyak
orang yang pergi ke kampung yang lain untuk mengolah ladang mereka, sawah tanah orang lain menjadi pekerja mereka di sana. Karena haleon, paceklik, mereka akan kembali sekali dalam 2 hingga 3 bulan. Sangat susahnya kehidupan perekonomian saat itu. Mereka mau menjadi pekerja ladang orang lain demi gaji-gajian. Demikian pula lah yang terjadi kepada Yakub pada masa paceklik yang panjang di Israel. Harus merantau ke Mesir untuk membeli makanan untuk mereka dan keturunannya. Coba kita bayangkan, itulah latar belakang hingga 400 tahun kurang lebih bangsa Israel di Mesir. Tetapi pertumbuhan penduduk bangsa Israel di Mesir menjadikan ketakutan yang luar biasa bagi Firaun, sehingga membuat bangsa Israel itu menjadi budak. Mengapa ada orang yang mau melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan? Nats ini benar-benar menyatakan bahwa orang-orang yang ingin segera kaya dan tidak mau bekerja adalah alasan utama melakukan tindakan melawan hukum Tuhan. Jadi setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum. Juga kepada koruptor dan penyuap sekaligus pelaku saksi dusta. Pasalnya orang yang menyuap dan yang menerima juga berdosa. Semua karena uang. Setiap orang yang mengharapkan harta dan uang dalam pikirannya, inilah yang selalu disebut dengan korupsi atau gratifikasi. Maka hiduplah dalam hukum Tuhan agar kita diberkati. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang percaya yang mampu membuktikan kita adalah pelaku hukum kebenaran Tuhan adalah: pertama, bencilah korupsi. Ada banyak orang Kristen yang terhukum karena korupsi dan suap. Tetapi mereka ini adalah orang yang diharapkan untuk bisa membantu pelayanan gereja dalam pembangunan. Mereka yang selama ini memberikan sumbangan atau persembahan untuk lancarnya pelayanan di gereja. Tetapi mengapa mereka terjerat hukum? Karena korupsi. Jadi sudah saatnya gereja mengupayakan ajaran dan bimbingan kepada jemaatnya untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku kejahatan suap dan korupsi dan juga saksi dusta. Menjauhkan diri karena itu akan berdampak buruk pada dirinya, keluarga dan juga pada gereja. Janganlah kita membawa malu terhadap diri kita. Janganlah berusaha kaya dari jalan yang tidak benar. Jauhkanlah korupsi dan suap dari pelayananmu. Yang kedua, jauhkanlah diri dari suap. Jangan melakukan suap hanya untuk melancarkan keinginan duniawi. Kalau kita merasa memang salah, ya terimalah hukum sesuai dengan perbuatan. Kita harus lapang dada. Karena dapat diterima dengan baik bahwa memang Tuhan tidak pernah membela dosa, tetapi Tuhan sangat mencintai, mengasihi orang-orang yang berdosa, yang datang dan bertobat, datang kepadanya, yang menyesali dosanya. Agar firman Tuhan dapat diterima dengan baik, maka setiap orang yang termasuk pelayan dan seluruh jemaat hendaklah dapat menjadi teladan iman dalam kata dan perbuatan. Janganlah menghilangkan persembahan jemaat dan biarlah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nyata persekutuan yang baik dan indah itu. Setiap persekutuan ibadah kita mendapatkan sukacita dan kembali ke rumah masing-masing dengan kehidupan yang tersenyum. Kalau kita beribadah toh juga pulang dari ibadah sama cemberutnya, bahkan lebih cemberut, apa artinya gereja yang benar? Celakalah orang-orang yang hidup dengan kekayaannya dari jalan yang tidak benar.
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dia dapat berikan sebagai ganti nyawanya? Matius 6 ayat 26. Umat Tuhan yang berintegritas, umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus akan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Umat Tuhan yang saya kasihi juga tidak hanya mengetahui tetapi juga menjadi pelaku kebenaran yang diketahuinya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Begitu juga dengan Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan menuntut kita tidak menjadi penyebar kabar bohong, gosip yang tidak memiliki kebenaran, hoax, yang justru dapat merugikan orang lain. Sekarang itu zamannya hoax, zaman yang menakut-nakuti, bahkan menyebabkan orang lain menderita oleh karena ketidakjujuran kita. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kasihilah musuhmu. Jika musuh saja harus kita kasihi, apalagi orang yang tidak memusuhi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, orang asing yang ada di tempatmu yang tidak kita kenal patut mendapat kebaikan kita. Kebaikan sejati telah diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Walaupun manusia itu berdosa, namun dengan kasih-Nya yang menyelamatkan manusia itu dari maut dengan mengorbankan dirinya disalib, sungguh luar biasa, tidak terbayarkan dengan harga apapun di dunia ini. Tantangan terbesar kita adalah untuk melakukan kebaikan, mengasihi musuh, melakukan kebaikan bagi orang yang melukai kita sekalipun. Namun ketika kita lulus dari situ, pasti kebaikan lainnya akan mengikutinya, kebaikan lainnya akan mengikut di belakang kita dengan sendirinya. Tentang apa yang jahat yang dilakukan orang lain kepada kita, yakinlah itu bukan hak kita untuk menghakimi, itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil. Dan yakinlah bahwa sekalipun orang lain mereka-reka yang jahat bagi kita, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan yang hidup bagi kita. Maka apa yang tidak baik dilakukan oleh orang lain bagi kita, janganlah menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Meskipun kejahatan luar biasa dari orang lain, itu tidak boleh bagi kita menjadi alasan, menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Maka apa yang tidak baik dilakukan oleh orang lain, di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ketika cinta akan uang mengatur kehidupan kita, maka kejahatan yang lainnya akan mengikut dengan sendirinya. Bahkan kita akan mengorbankan orang lain hanya untuk mendapatkan uang. Cinta uang akan membutakan mata kita, memutarbalikkan kebenaran bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan sukacita hidup kita adalah bergantung pada Tuhan. Namun bagi orang yang cinta uang telah meletakkan kebahagiaan hidupnya pada uang, semakin bertambah uangnya, seolah-olah hidupnya semakin bahagia. Betulkah uang bisa menjamin bahagia? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketapakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam hidup ini kita butuh uang, namun kita diingatkan bahwa sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan mau supaya kita, apa yang ada pada kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan justru sebaliknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan kemuliaan dan harta di dunia. Tuhanlah yang memelihara hidup kita, bukan iblis. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, supaya susah payah tidak akan menambahinya. Jangan pernah berharap menjadi kaya dengan mencari, dengan mencuri, korupsi, suap maupun dengan pekerjaan yang curang. Namun jadilah kaya dengan berkat Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan akan selalu menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Amin.